cuman dia tuh yang salah dari dia itu setiap match itu selalu salah dalam starting Rotasi. 11. Oh, starting 11 pasti ada aja satu pemain yang harusnya nih di bench. Kenapa lu mainin terus? Kayak zaman-zamannya Ole tuh. Kenapa lu mainin Fred terus, dia lagi bapuk gitu loh. Dimainin terus. Kan lu punya Van de Beek digituin. Terus ya tahu sendiri Roman Abramovich nggak sabaran dipecat. Sekarang pengennya yang instan. Sekarang dia di Everton. Di Everton ya pemainnya juga bapuk semua. Tapi Chelsea sekarang kurang ya. Chelsea dari strategi kata coach Justin kurang. Karena dia masih make yang megang siapa sih sekarang? Tuchel kan? Tuchel tuh selalu make 3-4-3. Padahal tuh 3-4-3 tuh harusnya udah nggak bisa dipakai. Lu udah harus main 4 back sekarang. Formasi yang nggak pernah mati 4-3-3 sih. Nah pas 4-3-3-nya ngacif, dia tuh jadi kan 3-4-3. Nah 4-nya tuh wingbacknya tuh ke depan. Nah di wingernya itu harus ke dalam. Nah winger kayak Ziyech tuh nggak bisa ke dalam katanya. Lu tuh harus kasih Ziyech tuh keluar biar bisa gocek terus kasih crossing. Nah yang nyambut crossingnya nggak ada, Giroudnya cabut. Siapa aja yang nyambut crossing? Si siapa namanya? Abraham nggak ada. Lu yang mau nyambut siapa? Werner. Jangankan suruh nyambut, gawang kosong nggak ada kiper yang masuk. Tuh Werner tuh pemilihan pemilihan Lampard yang gagal. Banyak banget coba nyerah. Mana mahal lagi harganya. Arteta beli pemain nggak ada yang gua kenal. Tiba-tiba bagus. Tiba-tiba, anjir. Ternyata dia main di sini. Nggak ada yang kayak kemarin tuh Dusan Vlahovic. Anjir. Lebih milih ke Juventus daripada ke Arsenal. Tapi emang iya juga sih, ngapain ke Arsenal? Belum kelihatan Dusan Vlahovic. Kemarin ngejebolin menit 32 detik. Iya sih, debut langsung gol. Haaland sih emang udah monster gila. Beli Tomiyasu, dipanggilnya Asu. Beli Nuno Tavares. Nuno Tavares pas lawan Liverpool passing ke Jota. Terus ya gol lah. Oh iya. Aduh. Match lawan Liverpool yang kalah 3-0 kalau nggak salah, apa 3-1. Itu tuh babak pertama gua hampir ngeluarin air mata loh, saking keren parahnya Ramsdale nge-save. Oh iya nge-save terus, bener-bener kayak leader gitu, pejuang. Pas mulai babak kedua tuh kan Anfield kan tahu sendiri, angker banget kan, kena mental. Nuno Tavares lari di depan, ada pemain Liverpool, dia passing ke belakang, bukannya yang nyambut di Diego Jota, dibagi. Oh gue lagi itu. Bener-bener di kaki Diego Jota masuk ngejebolin, kena mental, turun dari awalnya 0-0 pas kelar 3-0. Anjir kata gua, sedih banget. Sampai sekarang dia udah ada mainin lagi mana Mikel tuh sekarang tuh nyari gelandang bertahan, gelandang attacking midfield sama striker. Gelandang bertahan sekarang yang bagus apa sih? Gelandang bertahan yang bagus sekarang itu menurut gue kayak Frankie De Jong bagus. Terus ya udah pasti Kante ya. Kante udah pasti. Tapi kalau di Premier League yang pernah gue lihat matchnya tuh yang paling bagus Thiago Alcantara. Oh dia DMF lah. Dia jadi DMF. Bener-bener dia yang ngatur serangan. Kemarin tuh lawan siapa yang menang? Lawan Norwich. Bener-bener enak banget kalau dia megang bola. Dia kalah saing sih di Barca dulu. Eranya Safi.
Iya, Xavi Iniesta lu ngapain? Xavi, Iniesta, Busquets. Gila udah. La Masia semua, orang dalam semua. Thiago juga lama Masia. Cuma Thiago ya La kalah Masia. siang, kalah saing. Kalah siang anjing. Tapi ke Munchen. Jadi ditarik sama Pep Iya. saat itu. Tapi sebenarnya Thomas Partey itu udah bagus. Nah, sekarang lagi nyari DMF buat jadi tandemnya dia, soal tandemnya nggak ada. Siapa? Saka. Tiap pertandingan kartu merah. landing. Aneh banget itu orang. Bagus, tapi lu nggak, maksudnya masih kosong. Ngambil pelanggaran yang nggak perlu. Iya, maksudnya santai aja. Oke, kejebolan nggak apa-apa, kan masih ada menit banyak. Dia lebih milih tackle, kartu merah. Yang bikin aneh tuh Tapi gitu. dia udah nggak dimainin ya? Dimainin, karena nggak ada lagi. DMF siapa? Cuman 2, Saka sama El Neni. Yakin lo masang El Neni? Enggak lah, pasti masangnya Saka. Partey tuh harus main ini terus. lambat anjir. Kalau Partey nggak main, udah kelar tuh di tengah. Mau nggak mau mainin Saka doang. Cuman akademi Arsenal juga nggak jelek-jelek amat sih. Apa nih? 2,5 jam guys, dikit lagi. RRQ Salma, BA nya RRQ lagi nge-live guys. Oke, aduh. Jadi terakhir, harapan untuk Barca dan Arsenal. Dari Barca deh, harapannya apa Harapan untuk musim ini dan musim selanjutnya? harapan ya udah pasti ya minimal 1 trofi lah kan, buat naikin mental buat musim depan juga. Terus harapan buat komposisi pemain sih agak kurang gitu, kayak Pique Starting 11 lo coba. starting 11. Kiper Ter Stegen masih oke lah, tapi yang lu bilang tadi dia harus ada pesaingnya. minimal. Menurut gue pesaingnya itu siapa ya sekarang nyari kiper? Susah itu sih. Nana udah pasti kalah nanti dia. Iya. Ter Stegennya menurut gue ya. Dia main di Ajax, Ajax. Iya. Pemain Belanda tahu sendiri. Etos kerjanya tinggi banget. Terus Wingback. Araujo. Oh, Araujo bukan wingback. Bukan center back. Wingback kiri kanan. Kiri Jordi Alba sih. Kalau soal usia udah kemakan umur sih. Kanan Alves. Karena Alves juga udah makan umur. Lari juga udah agak lambat ya. Tapi lu mau masang Des. Des kemarin tuh lagi bagus, Pak. Iya. Yang lawan Valencia. Orang katanya kemarin tuh nggak ada pemain Barca yang jelek pas lawan Valencia. Terus Ya harapan gue sih Des berkembang lah, konsisten lah bagusnya. jangan Kayak taruh di match. winger ya. Jangan, itu salah. Itu era siapa itu? Era Koeman. Des oke lah, kurang konsisten aja sih dia. Kiri Alba harus diganti ya. Walaupun sekarang masih bagus, cuma kita ngelihat ke depan. Siapa ya? Kiri yang bagus siapa, Cok? Tapi gua lagi Kiri yang bagus tuh menurut gue yang bisa kidal. Tuh. Nuno Mendes anjing. Keren, Cok, tuh pemain. Nuno Mendes. Iya. Benfica ya. Bukan, Oh, bukan. udah pindah ke PSG kan? Pindah ke PSG. Pemain PSG. Cuma badan gemuk. Pokoknya Tinggi. tuh lu kalau main di bawah, misalnya di bawah itu enakan yang bisa kidal. Kirinya Yang ada sekarang siapa? Balde. Alba berarti. Balde nggak kelihatan. Terus Ya Alba lah. Alba Des lah konsisten. Alba Des, 2 lagi. Alba Des center backnya Araujo udah gila itu pemain. Monster parah. Tandemnya Tandemnya fleksibel bisa ganti-ganti.
bisa Pique, bisa Eric Garcia. Gue pengen pemain datang sih satu lagi. Eric Garcia dia jago build up doang ya. Defense-nya kurang. Kayak apa ya? Dia kayak Mats Bartra tuh. Bau Barta. Yang di sprint sama siapa? Bell. Ya pas El Clasico. Cuman bagus sih Eric Garcia. Kurang aja tapi masih kurang dah pokoknya. Berarti 4-3-3 loh. 4-3-3. Araujo tandemnya kita melihat line up yang ada di sini nih yang masih pemain Barca apa di luar. Tandemnya masih Pique lah. Oke. Terus midfield De Jong pasti. De Jong pastilah. De Jong. De Jong, Pedri gantian sama Gavi. Kalau enggak gini. Nih pasang De Jong. Busquets. Kalau mau main attack terus nih, ya kan. Pasang kiri Pedri, kanan Gavi. Tapi kalau mau main bertahan, pasang Nico, Gavi out, diganti De Jong, Pedri sama Nico. Busquets bagus. Busquets tuh kalau nggak ada backup di belakang tuh dia nggak bisa. Sekarang ini udah bisa karena udah ada backupnya, katanya gitu. Kayak kemarin kalau bikin gol tuh pasti dari Busquets. Karena pas Busquets kehilangan bola nggak ada yang backup. Sekarang udah ada yang backup. Siapa lah itu nggak tahu backup. Backupnya ya De Jong. Berarti attacking siapa? Banyak nih attacking. Lu punya 9 apa 7 berapa? 9. Gua sebutin nih. Kalau ada yang lewat gua sebutin. Lord Brandweight, Auba, Ferran Torres, Adama Traore, terus Luke De Jong. Siapa lagi ya? Ansu Fati yang cedera. Depay, Dembele 8. siapa? Abde Ada nggak masuk 8. Abde masuk tuh. Ya udah masuk 9. Pilih 3 siapa? Tuh sih. Kanan gue masih pengen Kalau nggak ada yang cedera. ya kalau nggak ada yang cedera nih gue masih pengen taruh line up tuh Dembele cok. Itu pemain gila dah, ngacak kah udah parah. Dembele kanan. Kalau nggak ada yang cedera. Ya gue pengen pasang tengah tuh. Auba oke sih gila. Depay. No. Depay finishingnya kurang. Terus buka ruangnya kurang deh. Jadi Auba. Terus kirinya nih bingung. Ansu Kan gue belum pernah ngeliat ya. Dia mainnya sekarang nih. Gitu Eranya Sakti. kecepatan coy dapat nomor 10 menurut gua. Anjir apa nomor 10 nih? Sakit ah gua. Beban nih. Ansu enggak dulu deh. Ya. Kita pasang Ferran Torres. Berarti Adama enggak masuk Adama. Adama backup aja lah buat tuker-tukeran sama Dembele. Karena Adama kalau menurut gua ya itu kontrol satu sentuhannya tuh kurang gitu, masih kurang. Buat dribbling oke dia, tendangan juga buset gila itu orang Ya. penendang. Udah body kayak gitu dan kasih kencang terus akurasinya pas ke kiper jebret. Dah siapa tuh tadi? Ter Stegen, wingnya Araujo, Pique, kanan Des, kiri Alba, tengah gue mau pasang De Jong, Pedri, Gavi, terus depannya kanan Dembele, Auba. kiri Ferran Torres, tengahnya Auba. Kenapa gue mau pasang Ferran Torres di kiri? Karena ketika serangan dari kanan nih, Ferran Torres tuh bisa menusuk ke tengah. Albanya juga lari dia ke depan anjing. Sering Overlap. banget overlap tuh buset.
depan deh, bener. Gila tuh pemain tuh, keren tuh. Jadi harapannya minimal tahun musim ini trofi. Trofi lah, pasti. Pasti Europa League sih. Apa lagi sih ya? Europa League, Europa La League, Liga, La Copa del Rey Liga. kita kalah. Copa del Rey udah kalah sama apa tuh yang Super Copa. Super Copa. Masih ada. Ini cok Yang mainnya di champion ketemu sama yang juara WL. Itu apa sih? oh, Super Cup. ya kalau juara UCL, WL ya kalau juara WL. juara men, juara Barca WL. Oke. Harapan gue buat Arsenal musim ini ya minimal bisa masuk top 4 lah. Udah itu aja. Bisa masuk top 4 Liga Champions musim depan. Ketemu Barca sama Oke, ditunggu Mas. Bayern Munchen. Oke, ditunggu. Tahun depan ya gue percaya sih sama Mikel. Line up. Line up sekarang udah jelas sih, kayak Ramsdale, kirinya Tierney, tengahnya Ben White sama Gabriel Magalhaes, kanannya Takehiro Tomiyasu bisa diganti bisa tukeran sama Cedric. Tengahnya gue pakai 2 DM, Thomas Partey sama Granit Xhaka. Attacking midfield gue kasih ke Odegaard. Nah, 3 di depan udah pasti tuh Emil Smith Rowe nomor 10 gua. Di kiri ya dia. Di kiri. Terus Saka. Lacazette kapten nomor 9, nomor 7 gua Saka. Udah itu doang. Jadi 4-2-3-1 4-2 1-3. 4-2-3-1. Ya. Nah, 4-2-3-1. Udah itu aja, cuman nggak ada trofi. Paling musim ini cari slot Liga Champions. Oke, itu aja. Guys. Nanti MU bakal lawan ATM. Gue bisa bilang MU bakal menang. Terus besok Barca Lawan Napoli nih gimana nih, guys? tetap masuk sih, tapi pasti bakal alot lawan Napoli. Ya, betul. Ya udah itu aja. 40 menit. Oke. Ntar gue edit. Thank you ya guys ya. Podcast malam ini. Close up the door. Kuntu.